Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Transformers. Selamat malam Mbak Namira. Hai, Aku buka dulu ya Mbak. oke. Selamat malam Transformers. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena mengingat belakangan ini kan kasus COVID mulai naik lagi. Jadi sekiranya kalau memang belum ada kewajiban untuk beraktivitas, kayaknya nggak perlu untuk beraktivitas. Nah, malam hari ini kita jumpa lagi di Transform Mind episode 40 sama aku, Anissa Tri Kirana, atau bisa dipanggil Kirana, yang akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Namira tentang gimana sih pentingnya atau kenapa seorang pengusaha itu harus sekolah lagi, atau bahkan pengusaha tuh perlu sekolah lagi atau enggak gitu. Jadi kita akan sharing malam hari ini tentang itu. Sebelumnya, izinkan aku perkenalkan speaker kita malam hari ini. Malam ini kita ada bersama dengan Mbak Namiratul Arihiyah, yang merupakan salah seorang PDP Award di batch 1 di 2022 di Master of Management in Hospitality at Cornell University. Kamar nomor berapa? Di mana Mbak Namira ini sedang menunggu LOA ya Mbak ya. Iya, oke. Boleh kita langsung sapa aja nih. Malam Mbak Namira. Hai, Boleh Mbak halo. boleh ke Mbak di ini sapa-sapa dulu nih teman-teman Transformers dan diperkenalkan secara lebih detail lagi begitu Mbak. Hai teman-teman Transformers. Aku Nami, dulu juga salah satu peserta scholarship inkubator ya di Transform ini tahun lalu. Udah situ aja. Apa lagi ya? Oke, aku sebenarnya udah, karena Mbak Namira ini merupakan salah seorang peserta SI 2021-2022, Iya. jadi aku kurang lebih udah baca-baca gitu ya Mbak tentang profil singkat dari Mbak Namira, seperti salah satunya itu yang aku tahu itu Mbak Namira itu merupakan owner dari Surabaya Homey ya, bener ya Mbak? Iya. Iya. Sebelum aku nanya lebih lanjut, aku mau ingetin ke Transformers, kalau misalkan mau tanya-tanya itu boleh banget, karena di sini kita sifatnya sharing gitu ya. Boleh tanya via chat, via kolom komentar gitu, atau bisa kalau mau on mic dan interaksi sama Mbak Namira langsung bisa pakai fitur raise hand, nanti boleh langsung on mic aja gitu. Oke, tadi aku udah sempat mention kalau Mbak Namira itu merupakan salah satu merupakan seorang owner Surabaya Homey gitu ya Mbak. Boleh nggak Mbak diceritain sedikit atau kurang lebih gimana sih Mbak proses terbangunnya Surabaya Homey ini sendiri? Ya, sebenarnya awalnya dulu itu sebelum bisnis, setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri 4 tahun. Nah, karena waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018 mungkin ya, 2018 nyoba satu kamar di rumah kosong dibuat kos bulanan laku. Terus kemudian coba dimasukkan Airbnb, waktu itu langsung di booking laku gitu kan. Terus ya udah akhirnya dari situ coba renov rumah dari 1 kamar 2 kamar jadi 10 kamar. Alhamdulillah langsung laku dalam waktu ya cepet lah lumayan. Nah kemudian terus karena waktu itu kan aku masih kerja di bank nih. Nah kemudian ketemu beberapa relasi yang habis ngobrol-ngobrol akhirnya ditawarin lah rumah di Surabaya yang nganggur gitu. Jadi kayak satu rumah itu isinya banyak kamar, tapi nganggur, kita suruh kelola. Nah dari situ sebenarnya itu nggak kepikiran tuh buat penginapan atau homestay, karena kita kan kepikirannya kalau kerja nggak mau ribet ya, pengennya ya udah kita bantu ngelola kos bulanan. Tapi ternyata kos bulanan itu nggak laku karena itu tempatnya itu agak serem gitu loh. Akhirnya dibuatlah masuknya tuh agak serem, bukan serem sih, lebih ke arah lampu-lampu jalannya itu nggak ada ke rumah itu. Jadi Terus akhirnya mau nggak ngerasa mau kurang safe gitu ya. caranya berputar otak, akhirnya kita coba harian dimasukkan ke Traveloka, Airbnb. Nah itu malah jadi batu loncatan untuk membuka homestay yang lain. Setelah 6 bulan karena pendapatan homestay itu tadi sudah menyamai gaji, jadi memutuskan resign terus fokus ke Surabaya Homey. Oh gitu ya Mbak. Iya.
akhirnya setelah Mbak Namira merintis usaha itu sambil bekerja, baru kalau pas usahanya udah settle, baru memutuskan untuk resign gitu ya, Iya, Mbak. Padahal dari pokoknya awal waktu itu memang udah, berpikiran pokoknya kalau pendapatan udah menyamai gaji baru mau keluar. Jadi berarti memang setelah dari 6 awal bulan, sudah mau jadiin usaha itu salah satu, ya, oh gitu ya, Mbak. Emang udah meniatkan untuk kayaknya abis ini mau resign kalau usahanya gede gitu ya. iya, pengen gitu. Soalnya kan, apalagi kalau buat perempuan kan, kalau misalnya kita kerja, apalagi kerja di bank itu kan from 8 to 5, kadang Betul, lebih Mbak. dari 5, bisa jam 9, bisa jam 10. Benar. Jadi memang jadi entrepreneur itu adalah salah satu apa ya? Menurutku pekerjaan yang paling fleksibel sih buat kita, apalagi perempuan gitu. Jadi ya em, alhamdulillah udah menyamai gaji berarti ya, dan sekarang udah berkali-kali lipat sih dari gaji, jadi ya sangat bersyukur sekali. Berarti Surabaya Nah, Homey sendiri itu Mbak Namira mengelola sendiri atau ada sekarang udah ada tim atau bagaimana, Mbak? kalau secara strategik masih aku dengan suami. Cuman kalau pegawai kita sekarang udah ada 12 sih. Jadi Oh, kita sekarang total ada 8 rumah. Jadi dari 8 rumah itu memang yang 5 rumah itu kita kelola sendiri, yang 3 benar-benar konsepnya benar-benar kita kelola sendiri, yang 3 rumah kita kerjasama dengan pihak lain, totalnya 8 rumah, 80 kamar, kayak gitu. Jadi I iya. see. Oke, karena Mbak Namira ini merupakan bisa dibilang seorang entrepreneur gitu ya, Mbak. Berarti Mbak Namira pasti udah tahu sosok-sosok pengusaha besar seperti Mark Zuckerberg, ya Bill Gates, Steve Jobs, dan juga pengusaha-pengusaha lainnya. Itu yang kita tahu, kalau nggak salah, aku pernah baca mereka itu DO gitu ya, Mbak, dari universitasnya. Jadi bisa dibilang nggak selesai pendidikannya, tapi punya usaha sebesar itu yang dimana banyak orang nikmatin dan make produk mereka begitu, Mbak. Itu yang bikin banyak orang yang berpikiran kalau um, kayaknya kalau menjadi seorang pengusaha tuh nggak perlu sekolah. Kalau menurut Mbak Namira sendiri gimana? Ya, sebenarnya sih itu beberapa kita punya persepsi masing-masing, yang mungkin sebagian orang berpikir sekolah itu nggak penting. Tapi menurut saya sekolah itu menjadi daya ungkit yang sangat bagus buat pengusaha. Misal nih, ketika aku mau mulai usaha lulusan SMA, pasti akan beda dengan aku memulai usaha setelah lulus S1, ya kan? Ketika aku sekarang lulus S1 memulai usaha, kemudian stop sekolah lagi, mungkin akan beda nanti masa depannya bisnisku ini ketika aku nanti sekolah lagi, ya kan? Apalagi kalau misalnya sekolah lagi di apa namanya, di lingkungan entrepreneur yang komunitas entrepreneur yang sangat bagus kayak US kayak gitu. Menurutku dengan kuliah lagi itu menjadi daya ungkit untuk mendapatkan networking yang bagus. Networking itu Benar. sangat-sangat penting kan bagi entrepreneur. Kita bisa mendapatkan partner bisnis, kita bisa mendapatkan investor, kita mungkin bisa kerjasama dengan orang-orang yang mungkin kita nggak akan dapatkan ketika kita nggak kuliah kayak gitu. Dan iya kan, aku mikirnya kayak gitu sih, karena mungkin kalau dibandingin dengan Mark Zuckerberg atau Bill Gates. Bill Gates gitu kan, ya kita nggak bisa samain dong, karena kan mereka pada dasarnya mempunyai privilege yang Benar. kita tahu dari orang tuanya juga cukup kaya, cukup berada, memiliki background education yang bagus dari keluarganya. Tapi sedangkan kita kan memulai bisnis benar-benar dari nol. Jadi ya yang membuat privilege itu adalah kita sendiri. Nah, apa privilege yang buat kita? Ya kita membuat privilege dengan cara kuliah lagi. Mungkin nanti setelah kuliah lagi privilege kita bisa ketemu dengan investor-investor yang nggak cuman apa ya istilahnya, nggak sekedar investor, tapi juga bisa menjadi partner bisnis kita yang bisa menjadi apa ya nanti skalanya nggak cuman nih di Surabaya aja. Kita kan kalau ingin punya bisnis kan pengennya skalanya menjadi kayak skala nasional gitu kan, nggak cuman di Surabaya aja. Nah itu sih motivasi untuk pengen melanjut kuliah lagi, Mbak.
Ini ada yang nanya Mbak sebentar. Mbak ini ada rekamannya kah? Baterai saya habis sedang jalan. Iya, ada kok Kak. Nanti teman-teman Transformers bisa nonton di YouTube-nya Transformi. Karena nanti ini akan di-share sama tim Transformi ke YouTube-nya Transformi. Nanti bisa langsung cek ke YouTube transformi.id ya. Oke. Oke. Aku mau nanya lagi nih Mbak Namira. Berarti tadi Mbak Namira udah bilang kalau sebenarnya itu balik lagi ke perspektif masing-masing ya Mbak ya. Yes. Tapi tetap aja namanya beda pengusaha yang lulusan SMA, lulusan S1 dan lain-lain itu beda ya. Apa itu merupakan salah satu selain dari beberapa alasan yang tadi Mbak Namira sebutkan, ada alasan lain nggak sih Mbak yang membuat Mbak Namira dari awal ingin melanjutkan studi S2 Mbak Namira? Sebenarnya studi S2 itu mimpi waktu SMA sih ya, tapi cuman waktu SMA mungkin nggak kepikiran apa sih pentingnya, maksudnya hanya pikiran dangkal kenapa mau S2 ke luar negeri kan. Tetapi pas waktu COVID itu benar-benar kayak ketika omset turun, bukan sekedar turun sih, lebih kepada omset itu nol, kita nggak ada diversifikasi bisnis, kita harus jual-jual aset untuk membayar operasional, itu tuh benar-benar oh ternyata bisnis itu nggak sekedar jalan bisnis aja. Bisnis itu apa ya? Kita itu kan kalau di bisnis itu kalau kita jadi pegawai mungkin enak-enak aja ya, maksudnya kita masih ada bos yang bisa backup, tapi kalau kita entrepreneur kan kita harus membackup diri kita sendiri dan membackup bisnis kita dan juga membackup pegawai-pegawai kita kan. Jadi waktu COVID itu menjadi kayak batu loncatan. Kalau ternyata kuliah itu kayaknya aku butuh kuliah nih, karena baru kena COVID kayak gini aja aku udah kelimpungan kan. Udah goyang gitu ya Mbak. Ya kayak gitu, baru kena COVID aja kelimpungan. Nah apalagi nanti gimana bisnis 5 atau 10 tahun yang akan datang kalau misalnya kita kayak gini-gini aja kayak gitu. Jadi ya waktu itu mau mulai dari nol sih waktu itu. Jadi mau mulai IELTS dari nol. Kan saya kan lulus S1 2014, jadi ya semua meskipun susah, jadi ya IELTS mulai dari nol, mau menulis esai mulai dari nol, semua mulai dari nol, tapi dengan tujuan nanti ketika kuliah kita bisa meningkatkan apa ya, skill kita, knowledge kita, dan juga networking kita kayak gitu sih Mbak. Jadi ya titik baliknya sih di COVID-19 sih. Jadi karena merefleksikan, karena COVID-19 goyang dan jadi bisa dibilang banyak waktu untuk merefleksikan diri ya Mbak, karena kan kita seringan di rumah ya Mbak ya. Iya kan nggak ada pendapatan masuk, terus kayak wow ini gimana, dan itu kan COVID-19 tuh waktu itu kan emang nggak ada yang bisa memprediksi. Dulu kan banyak yang memprediksi hanya 3 bulan, terus ternyata setelah 3 bulan masih ada Omikron, masih ada gelombang Delta kayak gitu-gitu. Jadi kayak wow ini kayak memang benar-benar tidak bisa diprediksikan sih. Jadi waktu itu sambil ngejar kuliah kan, waktu itu kan kita mulai nulis esai gitu kan. Jadi sambil nulis esai sambil baca-baca research. Jadi ngerti juga nih. Akhirnya kita tahu perkembangan pariwisata dunia, pariwisata Indonesia dengan cara research lagi untuk kebutuhan sekolah. Mungkin kalau aku nggak keinginan kuliah mungkin juga nggak bakalan sih riset sedalam itu. Dan ya alhamdulillah sekarang sih memang sudah membaik sih mulai 2022 awal. Kalau aku boleh tahu ya Mbak, kenapa Mbak Namira ini milih Cornell University? Iya, sebenarnya itu kan Cornell ini apa ya, beasiswa yang bukan yang pertama kali kan, beasiswa yang udah ke-8 kalau nggak salah, yang berdaftar sejak 2021. Jadi sebelumnya setiap terutama 2021 tuh aku menggebu-gebu untuk segera kuliah, karena kan pertama pengen segera kuliah, pengen segera balik, pengen segera mengembangkan bisnis, itu tujuan utamanya. Tapi ternyata kan kalau misalnya kita mau dapetin beasiswa kan juga nggak semudah itu kan. Sebenarnya
kenapa pilih Cornell? Itu kayak pertanyaan esai. Kayak pertanyaan interview ya. Ternyata diem-diem aku lagi interview Mbak Namira nih. Itu waktu LPDP. Kenapa pilih Cornell? Ya pertama kalau pilih Cornell yang pertama dia salah satu jurusan hospitality terbaik di USA dan nomor 10 di dunia. Jadi itu kan kalau di LPDP kewirausahaan itu kan ada list-list universitas khusus yang untuk kewirausahaan kan. Dia itu list universitasnya itu beda sama list universitas reguler. Jadi sebenarnya aku tuh pengen ngambil di Swiss karena hospitality di Swiss itu bagus. Cuman Swiss itu karena nggak ada, akhirnya aku ambil ke US karena pertama komunitas entrepreneur, komunitas startupnya sangat bagus. Kemudian kenapa pilih Cornell? Karena dia untuk hospitality-nya terbaik dan juga dia fokus kepada sustainability initiative. Nah, kebetulan aku mengangkat tema sustainability initiative ini juga hamin seminggu deadline pengumpulan LPDP. Jadi waktu itu aku aku udah selesai nih esai sama bisnis plan-nya. Terus waktu mentoring sama namanya Mas Albert, mentoring dari Transformi ini, dia mention nih kenapa sebenarnya di esai aku juga mention sih sustainable tourism aja. Cuman aku nggak fokus dan nggak detail terhadap itu. Nah, karena dimension sama Mas Albert, kamu harusnya fokus ke ini aja. Nah, itu hampir seminggu aku rombak total. Bisnis plan-nya dirombak. Yang awalnya itu kerjasama homestay dengan desa wisata, menjadi pengembangan homestay dengan sustainable initiative. Jadi, aku berdiri di Surabaya Home sendiri, pengembangan Surabaya Home dengan penerapan sustainable initiative. Dan kenapa Cornell? Akhirnya nyambung kenapa ambil Cornell, karena Cornell itu dia itu elective course yang ditawarkan itu banyak menawarkan tentang mata kuliah sustainable itu, dan beberapa dosennya juga terjun dan menjadi pakar di sustainable tourism, di sustainable hotel, dan juga jadi konsultan sustainable hotel di US dan juga di dunia. Jadi kayak akhirnya nyambung gitu loh. Apa yang aku mau kembangkan di bisnisku ke mata kuliah. Nah, mungkin kalau misalnya juga nggak dasar kuliah, ini juga nggak bakalan kepikiran sustainable initiative itu apa. Benar. Karena yang waktu LPDP tahun kemarin, itu aku nyawa esainya itu kurang gitu loh. Nyawa esainya kurang. Nyawa esainya itu yang tadi, aku kerjasama dengan homestay di desa wisata, cuman kurang terjun lagi. Tapi di sustainable initiative ini, setelah aku gali-gali, ternyata di Indonesia ini belum ada penginapan budget yang menerapkan sustainable. Contoh, OYO dan Rectus belum. Yang baru menerapkan itu seperti JW Marriott. Dan itu baru di Jakarta sama Bali. Di Surabaya belum. Jadi padahal nih di Eropa, di Amerika itu mereka udah mulai menerapkan operasional di penginapan itu untuk penerapan sustainable seperti pengurangan energi, air, pengembangan community. Nah, itu yang aku angkat nih di esai. Nah, mungkin juga kalau kenapa butuh kuliah? Karena mungkin kalau nggak butuh kuliah, aku juga nggak bakal kepikiran nih pengembangan homestay dengan sustainable initiative. Jadi itu kayak saling mendukung kan. Kita baru mau daftar kuliah aja baru udah dapat ide, apalagi nanti kita kalau misalnya kuliah bisnisnya. Iya kan? Iya, Mbak, benar. Kayak gitu deh. Jadi ya karena Cornell ya itu tadi inline sama pengembangan bisnisku 5-10 tahun yang akan datang. Jadi Mbak Namira udah futuristik begitu ya, Mbak, sudah ingin melihat 5. Futuristiknya pikiran karena kita mentoring ya kan, baru mentoring aja udah kayak gitu, apalagi kuliah. Bener-bener, Mbak. Itulah pentingnya kita itu punya networking ya. Mbak Namira sendiri sudah mencoba, kalau boleh tahu udah nyoba beasiswa apa aja, Mbak? Yang 7 ke belakang itu apa saja? Banyak banget. Aku tuh sampai yang terakhir itu nangis sih karena nggak lolos. Karena yang LPDP yang terakhir itu kayak aku tuh kayaknya ini udah kayak perjuangan banget. Karena
jujur aja kayak waktuku buat kerja sama waktuku buat nyiapin kuliah itu lebih banyak buat nyiapin persiapan kuliah daripada kerja dalam 1 tahun yang Ke kebelakang belakang. itu. Nah, mulai dari GKS, GKS 2 kali, kemudian LPDP kan 1 kali yang tahap tahun kemarin. Itu Kemudian LPDP kewirausahaan juga Mbak atau gimana? ya Hmm. LPDP kewirausahaan juga. Terus Sevening, AAS, terus Korea itu aku lupa deh. Yang dari perusahaan itu loh. Aduh aku lupa. Pokoknya Korea itu, Posko ya. Posko ya Hmm. kalau nggak salah. Posko juga daftar. Terus Rusia itu sebenarnya lolos sih. Cuman karena beberapa pertimbangan akhirnya mengundurkan diri. Udah Hmm. sih itu aja. Berarti sempat udah dapet ya Mbak di Rusia ya? Udah. Terus, oh ya, Irlandia juga daftar yang GOI Mm-mm. itu juga nggak lolos. Jadi ya itu sih. Tapi kayaknya yang memang mungkin cocok ya kewirausahaan ini. Maksudnya ketika pas banget sih LPDP kewirausahaan kan baru buka tahun kemarin. Mm-mm. Tahun kemarin nyoba, gagal. Tahun ini alhamdulillahnya keterima. Jadi Ah, kayaknya Untuk teman-teman Transformers nih Mbak, kira-kira Mbak kayaknya banyak karena baru buka LPDP kewirausahaan sendiri itu baru buka di 2021. Boleh nggak Kak di-share di-share lebih mengenai kayak apa perbedaannya, terus requirement-nya apa aja gitu Kak? nah, kalau LPDP kewirausahaan ini list pertama pasti list universitasnya beda ya kan. Mm-mm. Dan harus ambil sebenarnya kalau kewirausahaan itu nggak harus spesifik ambil jurusan kewirausahaan. Oh, No, aku berarti udah pernah bebas tanya gitu Pak Kak? Dilarto. Jadi misalnya nih kayak aku kan, aku pengen ambil hospitality karena kan bisnisnya di bidang hospitality. Yang tahun kemarin itu aku apply-nya MBA. Hmm. Karena aku nggak tahu kalau sebenarnya boleh ngambil hospitality. Jadi di esai itu emang kurang kuat. Kenapa aku harus ambil MBA? Padahal kan background manajemen udah ada. Maksudnya kuliah S1 di manajemen, Mm-mm. kemudian background pekerjaannya perbankan, which is ya ngerti dikit-dikit bagaimana mengelola usaha, dan juga udah usaha 4 tahun. Jadi tuh di esai menurutku tahun kemarin tuh nggak kuat karena antara kebutuhanku saat ini sama jurusan yang dituju itu nggak kuat gitu loh. Hmm. Nah, di kewirausahaan ini aku udah tanya, itu tuh nggak harus ngambil jurusan entrepreneurship atau Oh, nggak harus ambil MBA. berarti Boleh boleh apapun, nggak harus MBA gitu ya Mbak? ya boleh Hmm. apapun, tapi ada spesialisasi kewirausahaan atau ada beberapa mata kuliah kewirausahaan. Oh, I see. Ya, jadi yang intinya LPDP itu ingin kita itu belajar kewirausahaan di universitas tersebut, dari apapun sih, nggak harus dari benar-benar kuliahnya kewirausahaan, bisa Hmm. dari ekskul atau community kayak gitu. Tapi Hmm. kan terpenting dari bisa ambil core course atau elective course itu it's okay. Jadi aku ambil jurusannya hospitality, spesialisnya entrepreneurship. Terus yang kedua, perbedaannya sama reguler, kita harus bikin bisnis plan. Bisnis Oh, plannya jadi nggak harus kita bisnisnya udah jalan, tapi misalnya kita mau baru plan mau. bisnis, Oh. itu juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kita bisnis sekarang A, tapi nanti yang kita purpose bisnis lain, itu juga it's okay. Ada juga yang lolos sih kayak gitu. Terus habis gitu bisnis plan, kemudian ya selebihnya sama. Yang perbedaan adalah ada bisnis plan Bisnis aja sih. plan aja gitu ya. Dan juga esainya itu, dan waktu interview kita harus menekankan bahwa kontribusi kita nanti setelah lulus kuliah, kita itu ada kontribusi untuk meningkatkan komunitas entrepreneurship di lingkungan universitas. Karena tujuan LPDP kewirausahaan ini kan, kenapa LPDP kewirausahaan ini nggak ada yang di dalam negeri, kenapa di luar Hmm. negeri semua? Hmm. Karena LPDP ini ingin um, melakukan copy paste ya istilahnya. Copy paste bagaimana sih pengembangan kewirausahaan di luar negeri nanti yang akan diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia ini dianggap kita itu masih sangat kurang entrepreneurship-nya seperti itu. Jadi nanti kita
setelah lulus diharapkan, menurut Pak Dwi Larso ya, menurut Pak Dwi Larso, jadi diharapkan kita itu bisa membantu mentoring bisnis-bisnis di tingkat universitas seperti itu. Jadi itu juga perlu ditekankan di essay dan juga di interview. Aku rasa. Berarti pemerintah mendukung banget gitu ya Mbak para pengusaha Indonesia untuk melanjutkan studinya. Kalau memang jadi di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu ya Mbak. Benar banget. Kan kalau bedanya pedagang sama pengusaha? Kalau pedagang kan ya mereka untuk bertahan hidup aja kan. Tapi kalau pengusaha itu kan kita nggak cuma bertahan hidup, kita juga memperjuangkan hidup orang banyak, karena di situ kan kita dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan, membuka opportunity peluang bisnis bagi orang lain. Karena kan misalnya kalau kita bisa, misalnya nih contoh aku buka homestay, aku juga membuka peluang bisnis bagi orang-orang di sekitarku, tour and travel, laundry, catering dan lain-lain. Dan itu juga aku mention juga sih waktu di interview. Jadi ininya kita bisa bermanfaat nggak hanya buat kita sendiri. Tapi juga buat orang lain kayak untuk gitu. Lingkungan juga ya Mbak ya. Yes. Oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan, bukan pertanyaan lebih tepatnya ke perjuangannya Mbak Namira selama apply beasiswa nih Mbak. Apa sih Mbak yang bikin Mbak Namira setelah gagal sebanyak 7 kali, kurang lebih gagal 7 kali, tetap stay termotivasi gitu Mbak. Terus kenapa Mbak Namira tetap stay termotivasi, dan kenapa Mbak Namira nggak memilih untuk kayaknya ya udah deh nggak sekolah, tetap lanjutin aja deh seadanya usahanya gitu, atau gimana? Kenapa tuh Mbak? Karena ya gini loh, karena aku udah pernah merasakan ini dulu waktu senam PTN. Kalau zaman aku dulu masuk kuliah dulu S1 2010. Jadi waktu 2010 itu sebelum senam PTN itu ada proses ya, ada PMDK, prestasi, PMDK unggulan, UMBUI, UMUGM kayak gitu-gitu. Dulu aku juga gagal sampai 7 kali, akhirnya senam PTN lolos. Dan waktu itu aku kemarin juga udah, ketika gagal sekali oke lah, masih ada jatah 6. Terus baru gagal 2 kali oke lah, masih gagal 5. Dulu pernah gagal 7 kali. Jadi waktu itu aku jatah oke. Selama masih 5, masih 6 it's okay. Karena dulu juga udah pernah gagal 7 kali. Jadi ya daripada yang itu ya Mbak. Iya, jadi dan aku waktu jalanin bisnis ini tuh bukan bisnis pertama aku, maksudku sebelum bisnis homestay pun aku juga udah mencoba bisnis-bisnis yang lain. Jadi kalau misalnya gagal, it's okay. Kita bisa bangkit lagi. Yang terpenting kan bukan karena kita sukses kan, tapi ketika kita gagal terus bangkit lagi, itu kan yang, karena kalau misalnya kita kadang juga gini loh, kita kadang melihat orang one shot lolos terus kita iri. Bener Mbak. Iya kan, kayak ngelihat orang apa istilahnya, ya kan kita nggak ngerti background dia seperti apa. Mungkin background dia sangat-sangat bagus, LinkedIn-nya bagus, background akademiknya bagus, ya kita nggak ngerti background dia seperti apa gitu kan. Dan ya mungkin Allah memang belum kasih aja buat kita. Jadi ya kenapa terus berusaha ya, karena pasti Allah akan kasih waktu yang tepat sih buat kita. Kayak aku juga bersyukur kenapa baru lulus LPDP tahun ini dibanding tahun kemarin, karena tahun kemarin aku tuh nggak pede untuk daftar Cornell karena menurutku aku nggak mampu gitu loh. Jadi aku daftarnya yang tahun kemarin tuh Temple University sama Oklahoma State University. Tapi yang tahun ini karena setelah konsultasi, diskusi sama mentor-mentor, sama dari Transferring, sama teman-temanku juga, bisa kok kita masuk ke universitas top kayak gitu. Dan ya jadi kayak ya mungkin kemarin karena gagal ya karena memang belum waktu kita aja, jadi ya terus mencoba aja sih. Oke. Berarti benar-benar naik turun banget ya Kak selama proses perjuangannya itu.
Iya, sebenarnya yang paling stres kemarin aku waktu sebelum LPD, yang paling stres kemarin kayaknya LPDP yang tahun kemarin sih, karena 2021. kayak karena kan persiapannya banyak banget kan, ada esai terus TBS, kalau udah nyampe interview juga kan yang tahun kemarin juga kayak udah lumayan pede juga, cuman ternyata nggak lolos juga kayak gitu. Tapi ya habis itu langsung dibenerin lagi esainya apa yang salah kayak gitu-gitu. Kurangnya di Kayak mana gitu. gitu ya Mbak. Kurangnya di mana, terus tanya-tanya lagi, diskusi lagi sama mentor-mentor, karena menurutku selain di Transformi aku juga punya mentor-mentor lain sih, maksudnya terkait bisnis sama terutama terkait bisnis. Jadi ketika apa ya, kadang itu kita nggak kepikiran, tapi ketika kita diskusi sama orang Sama lain, orang oh lain. iya benar juga kayak gitu. Karena kan Sudut ya pandang itu lain tadi begitu ya Mbak. kita punya sudut pandang lain kayak gitu. That's why. Mbak Namira sempat mention juga kalau beda loh antara pedagang sama seorang pengusaha begitu ya Mbak. Nah, skill apa sih Mbak yang selama Mbak Namira menjadi seorang pengusaha begitu, kira-kira menurut Mbak Namira skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha? Karena seperti yang kita tahu menurut bukunya Robert Kiyosaki, pengusaha itu butuh skill jualan, ya kan? Jualannya itu apa sih Mbak? Jualan yang dimaksud jualan yang seperti apa? Jualan, pastilah jualan. Tapi menurutku ya, kalau skill jualan itu pasti. Tapi sekarang di zaman sekarang ini skill jualan tuh kayak kita tuh mindsetnya mungkin kalau jualan tuh kan kayak kita nawarin ke orang, nih aku punya produk, ayo beli dong. Itu sih konvensional dan kolot. Tapi menurutku kalau sekarang nih, bagaimana cara kita menjual produk atau jasa kita ke orang lain itu bukan dengan cara menjual atau menawarkan, tapi storytelling. Storytelling, terus kita membuat produk kita itu apa ya, membuat orang puas sehingga mereka itu akan merekomendasikan ke orang lain kayak gitu. Jualannya dengan apa? Jualannya dengan cara memberikan servis yang optimal. Contoh kalau di bisnis penginapan itu kita itu jualan kita adalah dengan memberikan apa ya, pelayanan yang bagus. Pelayanan itu bisa dalam bentuk kita melayani tamu ya, bagaimana cara kita hospitality kita ke tamu, terus bagaimana apa ya, kamar kita itu bersih, istilahnya worth to price lah ya, harganya fasilitas worth to price juga, iya. Dan itu kan mereka kan kalau misalnya puas, mereka kan akan kasih review kan ke online travel agent. Misalnya kalau mereka pesan ke Traveloka, dia bakal akan review ke Traveloka, oh ini penginapan bagus, nyaman, lain-lain. Kayak kita beli di Shopee atau Tokopedia, kita kalau misalnya suka sama produknya kan kita pasti akan review kan. Nah sebenarnya jualan kita itu nggak sekali jualan, tapi jualannya berkali-kali. Jadi kita benar-benar membuat tamu yang datang ke sini itu puas sehingga dia kasih review, dan ketika tamu-tamu lain itu akan bakal ngelihat review, oh ini reviewnya bagus nih, ya udah nginep sini aja. Jadi jualan zaman sekarang itu lebih smooth. Jadi bukan kayak ayo nginep di tempat aku gitu. Soft selling gitu ya, bukan hard selling. Iya, soft selling. Jualannya dengan cara seperti itu sih, lebih ke arah bagaimana kita membungkus produk dan jasa kita itu menarik di mata customer, menarik dibanding kompetitor. Nah, salah satunya, ini balik lagi ke bisnis plan. Keunikan yang akan aku angkat nanti ke depannya, bisnis plan yang aku akan develop dengan cara penerapan sustainable initiative yang tadi kayak gitu. Tapi kalau untuk saat ini sih kita juga masih fokus untuk ke penginapan berbudget, tapi penginapan budget tapi dengan fasilitas yang istilahnya bagus gitulah. Dengan harga 100.000 udah dapat kamar yang bagus, fasilitas yang lengkap, yang mungkin kalau nyaman begitu ya Mbak. Ya, kayak gitu. Gitu deh. Ini ada yang nanya nih Mbak, sebentar. Min mau minta tolong, Kak Namira, LPDP tahun ini daftar jalur LOA atau tanpa LOA? Dari Adias Astiza. Boleh Mbak dijawab? Iya. Tahun ini saya daftarnya dari non LOE sih Mbak. Jadi saat ini kan belum dapat LOE. Nah ini lagi mengejar pendaftaran kampus nanti yang bulan Desember. Kayak gitu. Banyak kok yang LPDP kewirausahaan tuh kebanyakan dari non LOA sih.
Tapi yang kemarin ada juga yang udah dapat LOA terus langsung berangkat tahun ini juga ada. Tapi kembali lagi, ketika kita punya LOA pun itu juga nggak menjamin lulus LPDP. Kalau misalnya esai kamu nggak kuat, alasan kenapa kuliah itu nggak kuat itu juga meskipun punya LOE juga nggak menjamin akan lulus. Dan itu juga ada kayak gitu. Jadi yang benar-benar ya harus kuat esai juga, balik lagi ke Bener, berarti esai. Karena memang itu kuncinya penting. ada di esai ya, Kak? Iya, jadi dan bikin esai itu aku ngerasa esaiku bagus sih ya setelah perjalanan hampir 2 tahun ini sih, 1,5 tahun. Jadi kayak ujuk-ujuk esai bagus kayaknya, kecuali mungkin orang yang udah terbiasa nulis mungkin iya, tapi untuk bagi kita yang jarang-jarang nulis ya kan, iya itu butuh waktu, takes time. Dan aku ngelihat sih perbandingan esaiku tahun ini sama tahun lalu itu emang beda banget. Kayak gitu. Oke. Balik lagi nih Kak, tadi Kak Namira, Mbak Namira belum menjawab nih pertanyaan aku yang skill apa jadi yang dibutuhkan oleh pengusaha selain berjualan begitu. Skill selain berjualan. Menurutku skill selain berjualan itu pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Karena ya itu tadi. Contoh nih, waktu COVID-19, banyak kan bisnis-bisnis yang tutup karena ya itu tadi, kalau kita cepat menyerah, ya udah selesai, udah kita mungkin balik lagi jadi pegawai. Aku mungkin bisa aja waktu COVID kemarin menyerah, terus udah tutup aja usahanya nih, terus langsung balik lagi jadi pegawai, bisa-bisa aja kan. Terus yang kedua networking. Kenapa networking ini penting? Karena menurutku aku juga mendapatkan batu loncatan yang kemarin, dapat rumah yang awalnya yang rumah bagus itu, yang akhirnya aku sewakan harian, penginapan itu kan juga dari networking yang aku dapat waktu aku kerja di perusahaan sebelumnya. Sekarang juga aku dapat kerjasama dengan perusahaan orang-orang lain untuk aku kelola homestay-nya, itu juga karena kita punya networking yang bagus. Kalau gimana cara networking yang bagus? Ya ininya kita harus bisa dipercaya. Gimana cara bisa dipercaya? Ya kalau sebisa mungkin kalau misalnya kita punya janji sama orang, kita datang lebih awal, ya itu hal simpel yang buat orang pebisnis hal simpel tapi itu bisa berpengaruh buat kepercayaan orang lain. Oh, berarti kalau orang ini tepat waktu, berarti bisnisnya mungkin penataannya rapi seperti ini. Jadi orang menilai kita itu dari hal-hal kecil seperti itu, kayak tepat waktu, disiplin, kayak gitu-gitu. Nah, terus yang lainnya sih menurut aku konsisten aja sih, konsisten terus mengembangkan usahanya, bisnisnya kayak gitu. Jadi kayak aku lebih suka kalau misalnya lagi liburan gitu bukan nginep di hotel, tapi lebih ke arah homestay. Karena aku ambil bagusnya diterapin, pindah lagi ambil bagusnya terapin kayak gitu. Jadi kayak ya kepala itu studi banding gitulah. Ini ada yang nanya nih Mbak dari Kak Dwi Wulansari. Mbak tolong share untuk tes GRE atau MAT, bagaimana persiapannya dan lebih pilih yang mana dan kenapa? Kebetulan tahun ini alhamdulillah bisa waive GMAT. Jadi awalnya aku memang udah persiapan GMAT mulai Januari kemarin itu di online kelas sih, online kelas namanya e-GMAT. Dia itu preparation-nya, jadi mereka itu sediain modul, kita bisa belajar modulnya satu persatu. Biayanya berapa ya? 3 bulan itu sekitar 4,5 juta kalau nggak salah. Cuman waktu kemarin aku daftar waktu aku tanya-tanya itu ternyata tahun ini bisa di waive GMAT-nya. Jadi alhamdulillah tidak perlu GMAT seperti itu untuk tahun ini. Seperti itu. Belum ada info lebih lanjut untuk tahun-tahun yang selanjutnya gitu ya, Mbak? Iya, tapi tahun ini bisa di waive GMAT. Itu untuk jurusanku ya. Tapi biasanya kalau MBA itu susah sekali waive-nya. Kalau MBA itu pasti butuh GMAT. Kecuali untuk, ya pasti sih kayaknya. Nggak bisa kalau MBA nggak pakai GMAT. Aku udah nanya-nanya. Kayaknya kalau MBA itu pasti nanti diambil per
rata-rata gitu kan. Tapi kalau jurusan-jurusan selain MBA itu ada apa ya? Untuk case-case tertentu ini kan untuk case-case tertentu itu bisa di waive. Seperti itu. Jadi persyaratannya IELTS dan essay sama video interview kalau nggak salah. Di kok ini. Gitu Kak Dwi Wulansari, apakah terjawab Kak? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Untuk teman-teman Transformers yang lainnya, kalau memang mau bertanya, boleh banget bisa langsung kolom chat, atau kalau mau interaksi langsung, bisa pakai fitur raise hand dan juga langsung on mic aja gitu. Oke. Sambil nunggu teman-teman Transformers yang lainnya, kayaknya mungkin ada yang masih mau nanya gitu ya Kak. Aku boleh tahu nggak sih Kak? Oh, ini ada dari Kak Dwi Wulansari. Boleh Kak Dwi Wulansari mau on mic, silakan. Iya, halo Mbak. Hai. Ini internetnya agak kurang stabil, tapi bisa kedengaran Mbak ya? Iya, bisa kok. Tadi boleh di-share nggak Mbak tempat untuk kursus GRE sama GMAT-nya yang Mbak bilang di Januari tadi? Cukup rekomendasi nggak kemarin ikutnya berapa lama Mbak? Tapi berarti nggak diselesain ya karena nggak wajib ya, bisa di waive ya? Iya. Kemarin aku ikutnya EGMAT. Dia itu bisa subscribe 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Kebetulan kemarin ikutnya itu 3 bulan. 3 bulan sekitar, kalau dikursin rupiah itu kalau nggak salah 4,5 juta atau 5 juta deh, aku lupa. Nah, itu enak sih menurutku. Jadi akan ada beberapa tuh, ada EGMAT, ada Omagus, dan yang lain-lain. Karena kan di Surabaya itu nggak ada les GMAT, jadi aku ambilnya yang online aja sih. Itu ambil EGMAT itu menurutku dia oke karena dia itu ngasih mulai dari soal yang susah ke yang sulit. Jadi kita dijelasin dulu konsepnya, konsep matematikanya. Yang susah kan matematika ya, kuantitatif kan. Jadi kan kalau di GMAT kan ada kuantitatif sama kualitatif sama SI. Yang paling susah kan kuantitatif. Nah, itu sih menurutku rekomend sih, nanti Mbak coba cari EGMAT online preparation. Yes, EGMAT. Iya. Iya betul Kak Dwi Wulansari, EGMAT. Soalnya kan di Surabaya nggak ada ya kan, adanya di Jakarta doang kalau nggak salah. Kalau kursus offline kayak gitu. Jadi ambil EGMAT ya udah aja. Baik Mbak, makasih infonya. Oke. Oke, sama-sama Kak Dwi Wulansari. Boleh teman-teman Transformers ada yang masih ingin bertanya kah? Karena sepertinya kita sudah hampir 1 jam nih Kak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ya, nggak kerasa ya. Iya, ternyata 1 jam tuh terasa kayak pendek banget gitu loh Kak sekarang. Iya. Aku juga kayaknya udah nggak kerasa 2 tahun perjuangan biasa, nggak kerasa juga. Sekarang tinggal perjuangan udah 2 tahun ya, mengejar kampusnya. Tiba-tiba udah 2 tahun aja. Iya, COVID juga nggak kerasa kan? Tiba-tiba udah 2 tahun aja. Bener. Tapi kerasa sih waktu pertama-pertama. Awal-awalnya terasa ya. Kerasa nggak bisa kemana-mana, cari uang susah ya kan? Bener Mbak. Ya, Aku yang tapi kuliah kita juga ngerasain hal itu kok. Apalagi kuliah ya kan? Lagi asik-asik kuliah, punya teman tiba-tiba online stop. Oke. Bener Mbak. Oke. Iya. Aku rasa kayaknya teman-teman Transformers udah nggak ada yang mau nanya lagi. Oke. Terakhir Mbak Namira, pesan dari Mbak Namira sendiri, ada nggak sih Mbak pesan untuk para entrepreneur di luar sana, entah yang mungkin ngerasa sekolah nggak penting kah, atau justru sempat ngerasa di titik kayak Mbak Namira, bisnis lagi goyang, lagi mempertimbangkan untuk lanjut atau enggak bisnisnya, boleh Mbak? Oke. Jadi buat para entrepreneur yang apa ya, ingin istilahnya pengen usahanya
sebenarnya kuliah ini bukan hal yang wajib, tapi hal yang direkomendasikan menurutku. Karena dengan kuliah itu menjadi daya ungkit yang bisa berkali-kali lipat. Dengan kuliah kita bisa mendapatkan networking yang mungkin nggak akan kita bayangkan ketika kita nggak kuliah. Kita mendapatkan knowledge yang mungkin kalau kita misalnya trial and error itu bisa sih. Cuman kalau kita trial and error mungkin butuh waktu 5 tahun atau 10 tahun. Sedangkan kalau kita nanti kuliah, kita kan akan diajarin oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman. Jadi ketika kita mau masuk nih ke lubang yang salah, dibilangin, jangan masuk ke lubang situ, masuk ke lubang ini aja. Istilahnya ada jalan tol buat bisnis kita gitu lah. Dan istilahnya kita membuat privilege buat kita sendiri atau privilege buat bisnis kita. Kalau bukan kita yang membuat privilege, ya siapa lagi kalau kita misalnya datang dari keluarga yang mungkin biasa-biasa aja gitu kan. Jadi menurutku kuliah itu adalah salah satu privilege yang mungkin bisa kita ciptakan untuk pengembangan bisnis lebih cepat kayak gitu. Jadi ya apalagi sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya mendukung untuk masyarakat Indonesia ini nggak hanya bekerja tapi juga untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi ini waktu yang bagus untuk kuliah karena ada LPDP kewirausahaan. Benar iklan. Setuju. Tapi benar sih Mbak, karena banyak yang kayaknya belum terpapar informasi kalau LPDP itu ada kewirausahaan begitu Mbak. Iya ya, karena emang baru kan, baru banget. Dan menurutku karena baru, yang daftar sedikit, justru itu peluangnya chance Mbak untuk lolos itu lebih tinggi. Karena belum banyak orang yang tahu dan karena lumayan effort loh daftar LPDP kewirausahaan karena kan harus ada bisnis plan kayak gitu. Jadi ya mumpung yang daftar dikit ya nggak yang tahu dikit kita daftar duluan sekarang. Ya buat ini kan ada tahap 2 ya tapi udah lewat. Nanti tahun depan kan bisa mulai dipersiapkan dari sekarang bisa, gitu. Karena yang daftar itu sedikit sekali dibanding reguler. Jadi chance untuk lolos harusnya sih lebih besar. Oke. Ya, makasih banyak ya Mbak Nimra. Oh ini sama-sama. Ada yang nanya nih dari Mbak Dwi Wulansari. Mbak Nami boleh nggak sekalian share soal bisnis plan-nya? Boleh nggak Kak Mbak? Maksudnya gimana nih? Coba Mbak Dian boleh di bisnis plan-nya apa maksudnya? Bisnis plan-nya Mbak ini kayaknya Mbak Namira kayak kemarin. Boleh silakan Mbak Dwi. Maksudnya gini Mbak, gimana sih kriteria dari bisnis plan yang yang harus kita submit ke LPDP itu harus apakah benar-benar kayak expert yang udah bagus banget gitu Mbak Nami kemarin bikinnya gimana gitu Mbak, karena aku tuh sebenarnya udah prepare sampai ke bisnis plan cuman masih kurang pede kayaknya biasa banget ya kayak gitu. Nah jadi masih kurang pede buat apply. Nah, bisa share nggak buat soal bisnis plan yang kemarin Mbak submit gitu? Apakah udah bener-bener kayak yang expert gitu, bisnis plan yang udah bagus banget, atau masih bisnis sederhana gitu, tapi jelas atau gimana gitu, tips dan triknya juga Mbak? Bisnis plan, oke. Kalau bahas bisnis plan kayaknya nggak cukup waktu dikit ya. Cuman coba tak persingkat ya Mbak ya. Jadi waktu di bisnis plan di LPDP ini udah ada urutan-urutan tertentu menurut. Jadi nanti akan dibuka itu isi bisnis plan sudah ditentukan oleh LPDP. Di bisnis plan itu apa aja yang harus kita sampaikan. Mulai dari misalnya masalah apa yang ada, apa solusi yang kita tawarkan, produk apa yang kita tawarkan, apa keunikannya itu udah ada. Jadi kita tinggal ikuti daftar bisnis plan yang dimau LPDP. Itu yang pertama dan menurutku penting. Kita jangan bikin urutan bisnis plan sesuai kita atau menurut orang lain, tapi kita sesuaikan sama LPDP mau. Maksimal 10 halaman, sesuaikan. Maksimal 10 halaman, jangan lebih dari 10 halaman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, menurut pengalamanku yang kemarin, aku kan 2 kali ya Mbak daftar LPDP kewirausahaan ini. Yang paling diajar adalah tentang produk dan keunikan. Pastikan kalau kita propose bisnis plan di LPDP,
nggak harus LPDP aja sih, tapi semuanya. Apa sih keunikan produk kita dibanding yang lain? Kenapa customer harus milih kita? Posisikan misalnya kita mau menyampaikan ke investor gitu ya. Kenapa customer harus beli di produk kita? Kenapa nggak di kompetitor? Kayak gitu. Kita harus mikirnya kayak gitu. Jadi benar-benar produknya itu jelas apa. Yang kedua keunikan, dan yang ketiga kenapa mereka harus beli di kita. Terus yang keempat harus ada kebermanfaatan bagi orang sekitar. Ya karena kita kan daftarnya kan LPDP ya, jadi kayak intinya bukan untuk kita aja, tetapi juga buat orang lingkungan sekitar. Dan menurutku sih Mbak, nggak harus yang bisnis advance gitu ya. Maksudnya misalnya bisnis yang apa ya, tingkat tinggi gitu, nggak sih. Temanku kemarin ada awardee yang lolos tahun kemarin. Dia bisnisnya bisnis cendol, dia pun lolos loh. Wow. Jadi dia itu bisnis cendol, punya keluarga besarnya, kemudian dia propose ke LPDP dengan beberapa pengembangan atau beberapa development yang dia propose, dan dia lolos loh. Itu padahal istilahnya menurut kita mungkin bisnis cendol berapa sih, 10.000 atau 15.000 kan per kelas, tapi dia lolos. Yang penting kan apa uniknya itu apa gitu, dan jelas kebermanfaatnya apa. Jadi nggak harus kok bisnis yang advance, yang penting produk kita apa, manfaat buat orang lain apa, terus kita tahu keuangannya berapa. Maksudnya hitung-hitungan keuangannya jelas lah, kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Gimana Mbak Dwi Wulan? Nanti pokoknya kalau udah bikin bisnis plan Mbak minta proofread sama yang misalnya Mbak di industri apa ya, minta proofread sama di industri itu. Sama kalau aku kemarin proofread kalau aku kan tourism atau hospitality, proofread juga ke orang yang non tourism. Jadi istilahnya jangan sampai nih mereka tuh nggak ngerti. Misalnya nanti kita bayangin ya, interviewer itu bukan dari tourism atau bukan dari hospitality. Mereka nggak ngerti nih bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Nah itu kan jangan sampai, intinya orang yang di industri kita itu istilahnya, intinya anggaplah kita itu menyampaikan bisnis plan kita itu bisa dipahami oleh semua kalangan dari berbagai background, itu intinya bisa dipahami kayak gitu. Jangan pakai bahasa-bahasa advance yang susah dipahami sih malahan kayak gitu. Sudah. Mbak Dwi Wulansari gimana Mbak? Kayaknya ini ya. Ya baik Mbak, makasih banyak. Oke, sama-sama Ya, Mbak. good luck ya Mbak. Daftar kapan Mbak? Tahun depan? Iya Mbak, soalnya yang ini kemarin nggak kekejar di IELTS, aku telat daftar IELTS. Jadi kurang di sertifikat IELTS. Jadi sekalian nanti dibenerin juga sih proposal bisnisnya juga kan. Iya benar. Bisnis plan-nya ikutin itu aja sesuai LPDP mau. Tapi bisnisnya udah jalan belum Mbak? Iya, bisnisnya udah jalan. Jadi jatuhnya nanti pengembangan gitu proposalnya. Malah bagus dong kan? Nah itu Mbak, sebenarnya aku tuh punya, iya kan sebenarnya ada rencana bisnis baru. Maksudnya kita tuh kemarin aku rencananya itu submit dua rencana bisnis kan. Jadi ada rencana pengembangan sama rencana bisnis baru. Jadi aku bikin 5 gitu. 2 proposal jatuhnya. Nah, menurut Mbak Nami sebenarnya lebih baik nggak masalah atau lebih baik satu aja? Satu aja dong. Nanti gimana menerangkannya kalau 2 bisnis? Kecuali kalau bisnisnya itu inline misalnya. Mbak bisnisnya apa? Bisnisnya hijab. Hijab. Terus satunya yang mau dikembangkan? Produksi hijab, brand hijab. Terus yang lama hijab, yang baru? Yang baru itu kayak ada sih, tapi ini sih bisa kalau dilinearkan karena jatuhnya tetap ke perdagangan retail kan. Jatuhnya nanti tetap ke perdagangan retail. Tapi aku masih mempertimbangkan juga gitu. Gimana nanti pas di interview akan. Kalau saranku sih ambil satu konsep, jangan kebanyakan konsep karena nanti bakal blunder.
Karena itu kan bisnis plan Oh, harus juga disamakan dengan esai, bukan disamakan sih, harus ada benang merahnya juga sama esai. oh, oh, oh. Jadi biar ngambil benang merahnya enak. Menurut Mbak lebih nyaman yang mana? Mau yang baru monggo, yang lama monggo. Pokoknya selama menguasai sih oke-oke aja. Kayak gitu. Baik-baik. Terima kasih Mbak sarannya. Oke. Oke, pas banget nih. Kita sisa 5 menit lagi, Mbak, menuju 1 jam. Berarti aku mau ucapin makasih buat Mbak Namira dan juga teman-teman Transformers yang udah nyempetin hadir di malam hari ini. Semangat Mbak Namira untuk mempersiapkan keberangkatannya nanti. Semoga bisa mendapatkan LOE-nya. Amin, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga untuk teman-teman Transformers yang udah hadir. Mohon maaf apabila aku banyak salah kata tadi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Transformers di episode lainnya. Makasih ya Mbak.